wabarakatuh. Selamat datang lagi di Mokus NZ. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang fitur-fitur yang ada di dalam Mastercam atau CHM Computer Aided Manufacturing. Yang kali ini kita akan menggunakan aplikasi Mastercam. Oke, nanti kita akan langsung membawa kalian ke aplikasinya dan kalian bisa melihat fungsi-fungsi dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Mastercam. Oke, silahkan simak video berikut. Oke, kita langsung buka aplikasi saja. Pilih Mastercam X5 dengan logo X5 seperti yang kita lihat di sini. Dan kita tunggu. Oke, halaman awal akan tertampil seperti ini. Ada halaman biru, kemudian ada menu-menu yang ada di atas di layar. Oke, kita lihat di sini metrik ya. Metrik. Dan untuk mengatur kita pilih setting ya. Kemudian kita pilih configuration. Ya, di sini kita pilih pastikan di sistem configuration di analisis. Nah, ini di analisis ini ya. Nah, ini analisis. Itu kita pastikan di sini milimeter. Apabila itu inch, kita pilih milimeter. Kemudian di current di bawah ini ya, di current itu kita pastikan juga pilih yang metrik. Jangan sampai memilih yang English. Itu akan menjadi inci nanti. Kecuali pekerjaan kita, oke, klik centang. Kecuali pekerjaan kita dalam inci. Oke, kita lihat di sini metrik ya. Oke, sudah metrik. Selanjutnya di sini di halaman awal ini di layar display kerja ini yang berwarna biru, kita akan menampilkan sistem info atau garis koordinat. Kita tekan F9, oke, muncul garis merah. Nah, ini adalah screen info. Screen info. Kemudian di sini titik 0 ya, titik 0. Oke. Nah, ini adalah koordinat X dan Y. Oke. Adalah koordinat X dan Y. Kemudian selanjutnya di sini ada menu bar ya. Di bawah ini ada ribbon bar. Ya, ada ribbon bar. Di sini ada operation manager. Ya, operation manager ini nanti akan berisi jenis mesin yang kita pilih di operation manager ini. Oke. Jenis mesin, kemudian toolpad yang kita gunakan. Toolpad itu adalah jalur kerja kita nanti. Oke. Cukup ya di sini. Oke, kemudian kita akan mempelajari bagian-bagian atau fungsi-fungsi dasar pada Mastercam ini. Oke, di sini di menu ada grid. Nah, kemudian ada point, line, arch sampai dengan drafting. Line di sini line berisi endpoint, closest, ya, kan? Bisect, perpendicular, paralel, dan tangent top point. Ya. Nah, di sini nanti kita akan gunakan untuk menggambar. Oke. Nah, kita pilih grid line. Kita bisa pilih di ribbon bar di sini. Sama. Ini adalah shortcutnya. Dan kita pilih line. Oke. Di sini akan muncul, akan menyala koordinatnya X dan Y-nya. X, Y dan Z-nya akan menyala semua berwarna kuning seperti ini ya. Kemudian di sini ada panjangnya mau kita pilih berapa. Di sini ada sudutnya mau kita isikan berapa. Oke. Kita mulai coba menggambar. Klik saja, tarik, kemudian lepaskan. Kemudian diklik. Misal kita klik di sini, oke, klik. Nah, di sini kita pilihkan atau isikan panjangnya. Misal kita isikan panjang 20. Oke. Kemudian tekan enter. Nah, kalau ditekan hijau seperti apa? Kalau ditekan hijau, oke, akan jadi juga. Tapi nanti kita akan, kita cek dulu ukurannya berapa? Oke, 20 ya, benar ya. Oke, 20. Oke, selanjutnya untuk membuat garis sebelum kita selesai, tidak usah kita tekan centang hijau tadi. Kita mulai lagi. Line, klik di sini, kemudian klik. Misal kita membuat sudut. Oke, klik. Oke, kemudian kita isikan. Misal panjang 15 dengan sudut 145. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini sudah membentuk sudut 145 derajat dengan panjang 15 mili. Oke, kemudian klik lagi dari titik terakhir, klik sembarang saja. Misal panjang di sini, klik. Nah, kita pilih 15 lagi, 20, sorry. Kita misalkan 20 biar sama.
Dan kita klik lagi di sana, klik di tempat terakhir. Oke, ini baru selesai. Kemudian kalau kita sudah selesai, oke, misal kita sudah selesai menggambar ini, kita cukup untuk membuat line, kita bisa klik centang hijau. Oke. Oke, sekarang kita akan mencoba lingkaran. Nah, di sini ada grid circle ya. Ada grid circle center point, arcs polar, kemudian ada sampai arcs tangan ya. Ada berbagai macam metode yang akan kita gunakan, tapi kita mencoba dulu yang arcs center point. Nih, kita klik dan kita klik lagi. Nah, di sini juga sama, muncul sumbunya atau koordinatnya. Di sini ada radiusnya, kemudian ada diameternya. Oke, ada diameter, ada radius, itu nanti kita tinggal sesuai kebutuhan. Nah, misal kita radius yang diketahui, kita tuliskan radiusnya 10, enter, otomatis di sana radiusnya akan berubah jadi 5, setengah dari diameter. Oke ya. Dan kalau kita ukur apakah sama? Oke, sama 10 ya, sesuai dengan ukuran yang kita masukkan. Oke, centang, kita hapus dulu. Oke, sudah. Kemudian kita akan mencoba membuat balok atau kotak dengan grid rectangle. Nah, kita klik, tarik, sama di sana ada, kita klik sembarang dulu. Nah, di sana ada koordinat juga. Di sini ada panjangnya. Panjangnya misal kita kasih 20, ini lebarnya ya. Lebarnya kita kasih katakan 10. Oke. Nah, enter. Nah, ini sudah jadi. Ini panjang 20, lebar 10. Oke ya. Ini. Oke, kemudian tadi kita mulai dari pinggir. Nah, sekarang tumpuannya ada di tengah. Caranya adalah dengan klik anchor to center. Nah, ini nanti jadi. Nah, titik tumpunya ada di tengah dari balok. Nah, kalau grid surface itu nanti akan membentuk sebuah permukaan. Oke, kita coba ini dari anchor to center, kita pilih panjangnya misal 15, kemudian dengan tebal 2. Nah, oke, ini ya. Jadi tadi ketika klik pertama itu akan ada di tengah-tengah dari si persegi panjang. Oke. Selanjutnya ada grid rectangular shapes. Nah, ini dengan persegi panjang dengan bentuk di pinggirnya, baik mau setengah lingkaran atau dengan fillet, atau kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, kita juga bisa pilih ancornya. Ancor itu titik pusatnya mau dari mana. Kemudian di sini ada panjangnya. Panjangnya mau berapa? Misal 10, misal 5. Jangan dicentang. Nah, kalau dicentang kita keluar. Nah, ini caranya mengaplikasinya adalah kita pilih, nah kemudian masukkan 10 misal, kemudian di sini kita misalkan 5, nah pilih itu, langsung kita klik saja, klik di layar birunya, nah klik, nah oke ya, langsung muncul ya. Kalau sudah selesai centang aja. Oke, sudah jadi seperti ini. Ini untuk pengaplikasiannya dari yang rectangular shape. Oke, selanjutnya poligon. Poligon itu adalah digunakan untuk membentuk sebuah benda dengan sudut tertentu. Misal di sini jumlah sudutnya ini 6. Kita bisa ganti misal berapa ya? Ya 6 dulu. Oke. Nah, ini diameternya berapa? Atau jari-jarinya berapa? Misal kita lihat di sini. Oke, jadi ya itu sudutnya 6. Oke. Kalau sudut lebih banyak bisa kita coba 15. Oke. Kemudian diameternya berapa ya? Diameternya kita pilih misalkan langsung aja sembarang kita pilih. Kita coba kurang besar, besarkan lagi. Oke, 10 seperti ini. Oke, segitu. Oke, cukup lah. Nah, ini ada 15 sudut. Kita memiliki 15 sudut atau segi. Kita memiliki segi 15. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada grid ellipse, ada letter untuk menulis. Kemudian ada spiral, ada helix. Nah, letter itu nanti digunakan untuk membuat tulisan. Kalau kita membutuhkan tulisan, ada spiral, ada helix juga.
Oke, itu di menu yang create rectangle ya, kita bisa pilih ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba memodifikasi sebuah gambar. Kita hapus dulu aja ya yang ini. Oke, kita hapus. Oke, delete. Blok saja, kemudian kita klik delete. Oke, kita delete. Kita mencoba memodifikasi. Oke. Kita akan membuat sebuah sebuah rectangle atau persegi panjang. Oke, di sini kita pilih rectangle, ya kita pilih klik rectangle. Oke, sembarang aja klik, kemudian kita akan mencoba mengedit di lengkungan di sudutnya agar tidak tajam. Di sini ada fillet entity, kemudian ada chamfer entity. Kita pilih fillet entity. Misal dengan di sini ada radius ya, radius pilih 2 misal. Langsung klik aja, klik. Nah, langsung membentuk ujung dengan berbentuk setengah lingkaran atau seperempat lingkaran. Oke. Kalau tadi fillet entity kita pilih fillet chain. Fillet chain itu sama fungsinya. Hanya saja cara mengaplikasikannya dengan memilih sebuah chain atau sebuah jalur. Nah, ini pilih chain, kemudian kita klik jalur masuknya mana. Nah, itu dari atas ke bawah, klik jalur keluarnya. Atas ke bawah, kemudian ke kiri, bergerak. Hijau masuk, merahnya itu untuk keluar. Kalau kita centang, nah ini langsung berubah, langsung membentuk sebuah sudut berbentuk seperempat lingkaran. Oke ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita coba di sini fillet. Nah, fillet itu chamfer ya. Kita akan membuat chamfer. Nah, di sini chamfer itu ada berbagai macam metode. Ini satu jarak atau distance, kemudian di sini ada sudut yang akan kita pilih. Kemudian di sini, nah ini untuk memilihnya, ada distance, ada to distance, ada distance and angle and width. Yang terakhir ada width. Nah, kita pilih to distance misal. Nah, ini panjang pertama 5, panjang kedua 5 juga misal. Kita ubah. Satu, yang di sini 2. Oke, klik. Nah, sudah langsung jadi. Jadi panjangnya sebelah sini 1, sebelah sini 2. Oke ya. Nah, kalau misal satu distance. Nah, ini misal 5. Oke, langsung klik saja. Klik. Nah, langsung jadi sini 5. Kita ukur, kita centang dulu. Kemudian kita ukur ini apakah benar-benar 5. Klik. Ini di sini sampai sini. Nah, ini kan 5 mili benar. Dari sini ke bawah. Oke, 5 mili juga. Oke, sesuai dengan Nah, ini kita stop. Oke, hapus dulu. Hapus itu sudah benar ya, 5 ya, sesuai dengan perintah. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang trim. Nah, sebelumnya di sini ada silinder. Nah, ini. Ini spline dulu kita spline dulu. Spline itu untuk membuat sebuah garis bebas. Nah, ini misal kita coba klik, membentuk sesuai dengan gambar yang akan kita buat. Nah, misal ini. Jadi itu akan satu kesatuan bentuknya. Itu coba kita klik. Nah, itu akan jadi satu kesatuan. Oke, kita hapus dulu. Di sini kemudian ada silinder. Nah, ini create silinder ini nanti digunakan untuk gambar 3 dimensi. Besok kita akan mempelajari. Oke, lanjutnya ada trim, break and extend. Nah, ini digunakan untuk memodifikasi juga, untuk memotong, untuk memisah menjadi 2 bagian, dan untuk membuat atau memperpanjang. Oke, kita coba. Yang pertama adalah trim dulu ya. Kita buat garis bantu. 2, 1 di sini. Kemudian 1 lagi di sini. Oke. Kemudian kita pilih trim. Oke ya, kita pilih trim. Kemudian kita pilih divide atau delete. Nah, ini langsung kita klik saja. Nah, itu yang dihapus yang di tengah. Enggak semuanya langsung bisa kehapus. Coba kita klik lagi. Klik. Nah, yang terhapus adalah yang di tengah-tengah saja, tidak seluruhnya. Kemudian di sini ada break. Kalau break itu digunakan untuk memisah, tapi tidak menghapus, hanya membuat sebuah garis yang saling berhubungan menjadi 2 buah garis yang berdiri sendiri-sendiri. Misal kita coba ya, kita pilih break. Oke ya, kita pilih break.
ini trim ya, kita pilih yang break, jangan yang bergambar gunting, langsung klik aja, klik. Nah misal ini sudah jadi 2 bagian, kita centang, coba kita, nah ini tuh jadi 2 bagian, coba kita delete, klik salah satu ya. Nah kita delete nggak langsung ke hapus semua, jadi 2 bagian itu. Nah itu berarti dia nah kalau tadi belum di trim seperti itu, belum di break, jadi ketika hapus langsung ke hapus semua. Oke, selanjutnya kita akan mencoba yang namanya extend atau memperpanjang dari sebuah garis. Oke, kita coba di sini ada distance. Nah itu ya distance ya. Itu kita isikan mau diperpanjang jadi berapa mili. Misal katakan 5 mili ya. Kalau sudah 5 mili, oke, ini sudah 5 mili, kita tinggal langsung mengklik garis mana yang akan kita perpanjang. Oke, kita jangan memilih yang gambar gunting dulu ya, kita jangan memilih yang gambar gunting dulu. Oke, nah kemudian kita langsung klik saja, klik garis mana yang mau diperpanjang, itu langsung bertambah 5 mili. Kemudian coba yang miring, klik, nah 5 mili lagi. Oke ya, klik 5 mili lagi. Oke, itu langsung perpanjang 5 mili. Oke, selanjutnya kita centang, selesai. Kemudian ada break to paste, itu sama untuk membuat garis atau objek menjadi bagian-bagian. Kemudian di sini selanjutnya ada menu Xform. Nah, Xform ini fungsinya ada translate 3D, mirror, rotate, scale. Nah, translate kita gunakan, coba kita klik translate, kemudian kita blok, klik hijau, klik. Oke. Nah, ini digunakan untuk memindah atau menggeser. Bisa untuk move, untuk memindah, copy untuk membuat kopian, join untuk membuat sebuah gabungan. Misal kita pindah move, oke ya. Kemudian kita X, Y, Z ini adalah koordinat. Misal kita digeser min 4, misal ke ataskan atau ke bawahkan. Oke, nah ini digunakan untuk menggeser. Oke, kalau misal nanti kita butuh membuat kopian, misal kopian, kita pilih copy. Nah, copy. Nanti jadi ada duplikatnya. Nah, ini untuk jumlah banyak kopiannya. Misal 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa ya? Oke, kemudian kalau join itu langsung akan menggabungkan dari objek yang pertama dan objek yang berikutnya. Oke, cukup. Kemudian lanjut ke Xform lagi. Nah, ini bisa langsung diakses di sini, di ribbon bar ini ya. Sama, menunya sama. Ada translate, itu ada dynamic Xform, translate. Nah, ini rotate, kemudian kita rotate. Klik rotate. Rotate itu untuk memutar sesuai dengan keinginan kita. Klik rotate, blok lagi bendanya, klik, kemudian hijau, klik, oke. Itu sama, ada move, copy, and join. Nah, kita milih move misal. Nah, ini untuk sudutnya mau diisi berapa? Katakan saya isi 90. Oke. Klik. Nah, enter. Nah, kok itu langsung muternya seperti itu? Nah, karena tadi kita lupa untuk memilih titiknya. Coba kita pilih titiknya, klik. Kita pilih titiknya. Klik. Kok malah tambah jauh? Nah, kenapa? Karena tadi dia sudah bergeser. Jadi untuk memilih garisnya kita kelar dulu, klik rotate dan blok, caranya seperti ini, hijau, baru kita pilih. Nah, pilih tumpuannya, kita klik, kemudian baru kita tulis 90. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan isikan sudutnya dulu baru pilih tumpuan dulu baru pilih sudut. Kalau copy juga sama, ada 2, ada 3, kemudian sama. Ini bisa berguna nanti untuk array. Kemudian join juga sama, join untuk menggabungkan. Oke ya. Oke. Kalau copy nanti bisa berputar seperti itu ya, 90 derajat. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada mirror. Mirror itu untuk membuat gambar yang sama ya. Oke, kita sama caranya blok. Kemudian di sini ada move, copy and join. Nah, di sini ada pilihan terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X, terhadap sumbu terhadap sudut, kemudian terhadap garis. Nah, kita pilih misal sumbu X dulu. Oke, itu langsung akan nah, itu. Kalau Y seperti ini.
Kalau X tadi sama ya, itu langsung ke sumbu. Itu kalau sudut, misal sudut 45, nah seperti ini. Oke, kita akan coba untuk garis ke sesuai dengan apa yang kita punya. Misal kita garisnya klik garis, gambar garis tadi, terus kita klik. Nah, ketika kita klik garis, itu langsung akan mencerminkan di garis tersebut, berpatokan di garis tersebut. Kalau join juga sama, nanti hasilnya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya scale, itu untuk membuat skala, nanti bisa membesarkan, mengecilkan. Kemudian ada move to origin. Kalau move to origin itu untuk memindah ke titik 0. Nah, itu ke titik tengah. Nah, oke ya. Gampang, nggak usah dipakai translate. Kalau mau ke titik 0 langsung aja move to origin. Selanjutnya ada translate 3D, itu nanti untuk gambar 3 dimensi. Kemudian di sini ada offset. Offset itu untuk membuat gambar yang sama. Itu nanti dibuat kopiannya tapi lebih besar, mau lebih besar berapa mili itu bisa. Contohnya seperti ini. Misal kita pilih offset, kemudian itu misal kita 1 mili. Oke, kalau dibolak-balik itu bisa ke sebelah luar, bisa ke sebelah dalam, bisa dengan merah itu ya, panah yang merah. Kemudian ini terlalu besar kalau segini 10. Nah, ini jadi ada garis di luarnya itu ya. Oke, paham? Oke, itu kalau copy. Kalau move itu juga hilang. Nah, yang dalam hilang. Nah, dia akan membesar 10 mili. Nah, ini misal jumlahnya mau berapa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Misal 3. Oke, 3 mili. Jadi itu jaraknya antar satu dengan yang lainnya itu adalah 3 mili. Jaraknya. Oke ya. Paham? Kemudian di sini ada rectangular array. Nah, ini digunakan untuk meletakkan atau mengopi gambar dengan berpattern atau berpola seperti persegi. Nah, ini misal jaraknya 25 ya kan? Jaraknya 25. Nah, itu. Jarak 25 mau digeser ke atas, ke samping, kanan kiri bisa. Nah, itu nanti arahnya bisa kita pilih di direction ini. Jaraknya terlalu dekat, kita pilih 50 misal, dengan 1 saja. Nah, 1 ke arah X dan ke arah Y-nya, yang bawah itu, yang direction 2, yang ini. Nah, ini direction 2 ini yang ke arah Y. Ini kan 25. Nah, di sini misal kita nolkan atau 1. Nah, 1. Kemudian yang X-nya kita tambah 1. Nah, jadi 2. Jadi bergeser ke arah X itu sejarak 50 mili. Kalau X-nya ditambah 2 jadi bertambah seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian selanjutnya untuk pandangan. Di sini ada pandangan pandangan ini yang hijau ini, ada pandangan atas ya, ada pandangan depan. Nah, ini yang digunakan adalah pandangan atas ya. Kemudian pandangan isometrik. Nah, isometrik seperti ini. Kita pilih pandangan depan saja. Ini yang paling gampang digunakan karena sumbunya adalah X dan Y. Oke, kemudian di sini lanjutnya dari X-form itu di bawahnya dari pandangan di sini ada zoom unzoom. Nah, ini digunakan untuk membesarkan atau mengecilkan. Ini besok bisa kita praktekkan. Oke ya, di sini yang gambar loop atau kaca pembesar ini. Kemudian fit itu untuk menyesuaikan dengan gambar, langsung saja satu layar seperti itu. Oke. Baik, kemudian di sini ini ada untuk memilih jadi wireframe atau cuma berbentuk rusuk-rusuk. Kalau ini untuk digunakan untuk 3 dimensi yang shaded ini. Besok kita masuk ke 3 dimensi, kita bisa memilih shaded ini untuk melihat bentuk 3 dimensinya. Oke. Selanjutnya kita ada yang ini, Operation Manager. Toggle Operation Manager ini digunakan nanti ketika kita sudah mulai masuk ke pemrograman. Ini kan berfungsi ketika kita memilih mesin. Nah, ini mesin, baik milling, lathe, ataupun ya milling. Kita coba ya, milling, lathe, kemudian wire, router, ataupun kita memilih desain. Nah, kita coba. Kalau misal kita, toolpad ini nanti adalah
muncul ketika sudah milih mesin. Kita coba mesin, kita pilih-milih, coba default aja dulu. Oke, default aja dulu. Nah, ketika sudah muncul mesin group, ini kita berarti sudah memilih mesin. Mesin yang digunakan adalah mesin mill, itu mill default. Nah, jadi itu adalah milling. Nah, toolpad di sini sekarang akan muncul. Nah, ini adalah ada contour, drill pocket, phase, high speed, kemudian ada engrave, ada surface rough, ya, ada surface finish, hingga material manager. Nanti kita akan praktekkan itu. Oke, kemudian di sini screen ada clear color, itu digunakan atau difungsikan ketika kita misal gini, kita blok, ini kan akan berubah jadi kuning. Nah, untuk menghilangkan bisa kita pilih clear color. Nah, ini clear color, di sini juga ada. Klik. Nah, ini jadi hijau lagi, ya kan? Berarti itu tidak terpilih, tidak terblok. Oke ya. Kemudian di sini ada hide entity, hide dan unhide. Nah, itu digunakan untuk menyembunyikan. Misal ini kita klik hijau. Nah, ini yang lain akan tersembunyi, yang itu akan terekspos, yang lain itu tidak terhapus, hanya saja tersembunyi. Untuk memunculkan seperti apa? Itu nanti kita pilih unhide. Nah, di sini juga ada hide. Nah, kita pilih unhide. Oke ya. Itu untuk menyembunyikan. Besok itu akan berfungsi. Oke, sudah di sini di setting tadi seperti tadi ada customize, ada configuration. Itu besok akan key mapping ya. Kemudian ada toolbar, ada run user, itu nanti besok kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, selanjutnya nanti kita akan mempelajari cara menyimpannya. Nah, ini kan belum tersimpan, ini belum tersimpan. Sebelumnya di sini di bawah ini ada 3D view, ada pandangan yang digunakan. Ini top, pandangannya adalah pandangan atas, kemudian ada plane yang digunakan plane set, kemudian ada atribut-atribut di bawah sini. Ini akan berfungsi nanti ketika kita membuat sebuah pekerjaan. Oke ya. Besok kita akan jelaskan sambil membuat project yang baru. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengesek. Oke, kita klik yang gambar disket. Nah, kemudian di sini muncul. Nah, ini jangan langsung disimpan di sini. Nanti kita akan kebingungan untuk mencarinya. Karena itu di save in MCX. Jadi foldernya adalah folder MCX. Kita pilih dulu. Kita pilih. Oke, kita pilih sebuah folder, misal kita akan simpan di dokumen saja, dokumen di bawah. Oh, itu atas. Ini ya, kita pilih dokumen. Oke. Kita langsung mau masukkan di sini, kita kasih nama. Misal kasih nama apa ya? Gini aja, Arjilati. Oke. Ya ini aja. Oke, gini ya. Kita langsung klik centang. Nah, ketika di save, nama di atas itu langsung akan berubah. Nah, itu. Jadi RC1MCX5. Nah, itu filenya di mana? C user. Kita bisa langsung keluar. Klik keluar. Oke ya. Kita keluar. Nah, kita buka di dokumen ya tadi. Klik di dokumen. Nah, itu sudah muncul di sana. Oke ya. Itu untuk cara menyimpan. Oke. Baik, untuk hari ini untuk video itu saja untuk tutorial Mastercam dan pengenalan bagian-bagian atau fungsi-fungsi dari Mastercam. Oke, kemudian silahkan kerjakan tugas yang ada di form kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan tetap belajar. Terima kasih.